Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Kautsar beserta seluruh jajaran yang berhadir, hormat yang sama kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dusun yang berhadir. Kemudian wabil khusus hormat saya sampaikan kepada abang saya Bang Idris, Sarjana Pendidikan Islam. Di sebelah kiri saya Bang Sofian, alhamdulillah hadir bersama kita. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh jamaah yang berhadir, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat. Salam sayang, salam bangga kami sampaikan kepada seluruh remaja-remaji Masjid Al-Kautsar yang berhadir pada kesempatan di sore yang berbahagia ini. Sebagai salam pembuka, mari kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, sampai dengan pada sore hari ini di 15 Ramadan 1443 Hijriah, kita masih dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka pelaksanaan buka puasa bersama. Kalau bahasa sekarang istilahnya ini Pak, iftar jama'i, buka puasa bersama. Mudah-mudahan yang kita laksanakan pada sore hari ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat berangkaikan salam, mari sama kita sampaikan keharibaan junjungan alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak mengucap salawat kepada Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di kemudian hari berkenan kiranya Baginda Muhammad Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 15 menit waktu tausiah ya Bu ya. Maka pada sore hari ini memang saya mau tausiah saja. Ada kalanya berbicara agama itu lebih kepada mau'izatun hasanah. Apa beda mau'izatun hasanah dengan tausiah? Tausiah berbicara agama secara singkat, padat dan tepat. Mau'izatun hasanah berupa nasihat, mungkin waktunya lebih panjang dari tausiah.
Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Ramadan. Perintah berpuasa di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala ditegaskan pada Quran surah kedua. Kenapa dikatakan surah kedua? Karena ada surah pertama. Surah pertama dalam Al-Quran disebut dengan Al-Fatihah. Surah kedua dalam Al-Quran disebut dengan Al-Baqarah. Dan surah terakhir dalam Al-Quran disebut dengan surah An-Nas. Dalam surah kedua ayat 183, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di muqaddimah awal tadi sudah saya bacakan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, kata Allah. Maka beruntung kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa saya katakan beruntung, Bang Idris? Sampai 15 Ramadan saya hakul yakin Bapak dan Ibu yang berhadir hari ini, adik-adik remaja yang berhadir hari ini, puasa Ramadannya masih tunai. Alhamdulillah. Salat wajibnya masih tunai, baca Al-Qur'annya masih dilanjutkan, sedekah bagi fakir miskin kaum duafa terus Ibu lazimkan di dalam kehidupan sampai dengan Ramadan yang ke-15. Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu, kalau ini tidak panggilan iman, boro-boro kita 13 jam setengah menahan lapar dan dahaga, Pak. 4 jam, 5 jam saja dah berpikir awak menahan lapar dan dahaga. Ini 13 jam setengah lebih kurang. Kita tahan lapar dan dahaga, kita tahan puasa dari segala yang membatalkannya. Kita menahan diri tidak hanya dari segala yang membatalkannya, kita tahan dari segala yang menghilangkan pahala puasa. Semua tidak dapat kita lakukan kalau tidak karena panggilan iman. Sama dengan perintah sholat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau tidak karena panggilan iman, tidak akan mau kita melaksanakan sholat. Ya Bang Sofyan? Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, 30 juz dalam Al-Quran, 114 surah. Satu pendapat mengatakan 6.666 ayat. Satu pendapat mengatakan 6.236 ayat. Tidak semua ayat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim dapat dicerna dengan akal. Tidak semua, Bu. Tidak semua apa yang difirmankan Allah dapat dicerna dengan akal sehat kita. Kadangkala yang dituntut dan yang dituntun dalam kehidupan adalah iman kita untuk membenarkan kalam Allah. Itu puasa, Bu. Salat. Kita tahu baginda Muhammad Rasulullah diberikan oleh salat, perintah salat oleh Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Akal masih dapat menerima. Naik ke Sidratul Muntaha, mustawa berjumpa dengan Allah, akal sudah tidak mampu menalar perjalanan Mi'raj Muhammad. Yang dituntut adalah iman. Maka Ibu buka nanti Quran, Bapak buka Quran, tengok itu.
cerita Isra wal Mi'raj termaktub dalam Al-Quran surah ke-17. Buka Quran. Surah ke-16 An-Nahl, surah ke-18 Al-Kahfi. Kadangkala Bang Idris, nama surah ini ditaut-tautkan oleh Allah supaya iman kita berpikir, tidak hanya akal. An-Nahl, Pak. Surah ke-16 tu Pak, dalam Al-Quran An-Nahl. Apa arti An-Nahl? Lebah. Kita bisa lihat lebah, semua kuntum bunga dia makan. Betul, Bu? Apa yang dihasilkan dari lebah? Madu. Bisa menjadi 1001 macam obat di dalam kehidupan kita. Kalau akal yang kita pakai udah nggak nyambung. Tapi coba iman yang kita kedepankan masih nyambung. Allah berkehendak la tataharraku illa biiznillah, tidak bergerak satu benda kalau tak izin Allah Subhanahu wa taala. Kun, kata Allah, maka payakun. Iya, Pak. Itu madunya, belum entupnya Bang Idris. Kalau tawon lebah tu ngentup kepala wah, baguncang utak ni Bang Pian. Itu seekor. Kalau segerombolan mati mo. An-Nahl. Al-Isra yang ke-18 namanya Al-Kahfi. Itu surah Al-Kahfi Bapak baca artinya. Berapa tahun? 7 pemuda bersama 1 ekor anjing terkurung dalam goa. 300 ditambah 9 tahun. Sama dengan 309 tahun. Keluar dari goa masih berstatus pemuda. Akal tidak bisa menerima. 309 tahun terkurung di dalam goa. Keluar dari goa, uang di kantong sudah tidak laku dibawa ke pasar oleh salah seorang pemuda Kahfi, tapi keluar dari goa masih pemuda. Akal nggak sanggup. Coba ibu masuk dalam kamar 10 tahun. Ibu masuk ke dalam kamar usia 40 tahun. 10 tahun kemudian keluar dari kamar. Suami pun takut nengoknya. Begitu keluar mak kuntilana, kata laki awak. Rambut dah berubah putih semua. Makanya apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran kadangkala tidak bisa dinalar dengan akal, harus iman yang berbicara. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan, siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail, tarawih. Ada yang bilang 11 rakaat, terserahlah. Ada yang mengatakan 23 rakaat, terserahlah. Masa Umar bin Abdul Aziz 36 rakaat salat tarawih. Kalau dibuat di sini itu di Masjid Al-Kautsar selesai. Tak ada yang datang ini. Ini 15 Ramadan saja Bapak dan Ibu, jamaah sudah mengalami kemajuan ini. Apa yang maju? Sab yang maju ke depan. Malam 20 makin maju itu nanti. Tinggal imam sama Bilal. Ya, Bu. Tapi ya saya yakin Masjid Al-Kautsar yang hadir hari ini, hampir 1000 orang kita hadir pada sore hari ini. Hampir Bang. Hampir. Di mana salahku? Kan hampir 1000 kan Bang? Hampir 1000 orang kita yang datang pada hari ini. Nah, jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, jadikan momentum Ramadan tahun ini sebagai madrasah dalam kehidupan kita. Jadikan Ramadan pada tahun ini sebagai Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Saya Bang, kalau ada ustadz yang bilang, Bapak Ibu jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir, sedih saya Bu. Saya orang pertama yang akan merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Memang betul Bapak dan Ibu, umur itu mutlak ketentuan Allah. Kita tidak tahu kapan mati. Kita tidak tahu seperti apa kita mati, ya Bu. Kita tidak tahu di mana Allah matikan kita nanti. Siapa tahu beberapa tahun yang lalu di 1 minggu Lebaran yang KM apa itu di Danau Toba itu,
Berapa ratus orang tuh mati di dasar Danau Toba. Kalau kita tahu bakal mati dengan mengendarai kapal yang mau ke Tomo itu, ngapain kita naik? Betul, Bu? Begitulah maut itu. Maut kita tidak tahu kapan datang, seperti apa dia datang, dan cemana Allah mematikan, itu urusan Allah. Maka kalau dibilang Ramadan, jadikan Ramadan terakhir, sedih aku bang. Apa ya Ramadan tahun depan aku masih bisa berjumpa. Begitu disampaikan Ustadz, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir, ku bayangkan ibu, yalah bayang, anakku masih kecil-kecil. Sedih kita bang. Biniku pun masih cantik, ku pikir. Itu yang terbayang. Lah kalau aku mati nanti siapa yang nyerap biniku, ku pikir bang. Iya. Makanya aku kalau sudah dibilang orang jadikan Ramadan terakhir, tak mau aku bang membelikan baju lebaran biniku. Kenapa? Begitu ku belikan mati aku. Terakhir baju yang ku belikan dipakainya sama laki yang baru. Hajab juga bang kan? Iya kan bang? Nah, jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir dalam kehidupan. Isi dia dengan nilai-nilai ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. 5 amalan, 5 saja amalan. Singkat waktu kita yang dapat kita isi di Ramadan. Pertama, bapak dan ibu, berpuasa pada siang hari Ramadan tidak hanya menjaga dari segala yang membatalkan, tapi kita berupaya menjaga dari segala yang menghilangkan pahala puasa. Karena kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi hasil daripada puasanya hanya menahan lapar dan dahaga. Amalan yang kedua, malam dirikan atau laksanakan sholat sunat tarawih. Amalan yang ketiga ibu, memperbanyak sedekah. Pernah satu ketika ibu dan bapak penjahit sandal, seorang penjahit sandal pulang kemalaman. Berprofesi sebagai penjahit sandal sudah 30 tahun lebih. Di tahun awal dia melaksanakan profesi sebagai penjahit sandal, dia berniat bagaimana hasil dari usahaku, aku bisa berangkat ke Mekah menunaikan rukun Islam yang kelima. Jadi satu hari itu bang pian kemalaman lah penjahit sandal ini pulang. Berjalan dia menelusuri gelapnya malam, terhenti langkahnya karena dia mencium bau masakan yang tidak pernah dia cium sebelumnya. Berhenti bapaknya. Dari manalah ini sumber wangi ini? Dicari dapat. Rupanya sumber wangi masakan ini dari sebuah rumah gubuk yang sudah reot. Dia tokok pintu, tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Seorang ibu tua keluar dari rumah beserta 3 orang anaknya. Apa kata si bapak penjahit sandal? Ibu maaf, saya sengaja singgah karena saya mencium wangi yang sangat luar biasa. Kalau aku boleh tahu apa yang sedang ibu masak, bagilah sama aku. Apa kata si ibu? Maaf wahai bapak, yang ku masak pada malam hari ini makanan yang halal bagiku, tapi haram bagi bapak. Pak, kata ibu itu sama bapak tuh, makanan yang kumasak malam hari ini wahai bapak adalah makanan yang halal bagiku tapi haram bagimu. Kenapa begitu? Kata si bapak, yang kumasak adalah 1 ekor ayam yang tak sempat kusembelih dengan menyebut nama Allah. Kubuka kandangnya tadi pagi, itu ayam sudah mati. Tapi tidak mungkin ayam itu tak kumasak, karena 3 anakku 3 hari ini sudah merintih menahankan lapar yang sangat luar biasa. Akhirnya aku masak tetap ayam itu, dan ayam yang kumasak adalah makanan yang halal bagiku tapi haram bagi bapak. Mendengar keterangan si ibu, si bapak bergegas pulang. Dia ambil hasil jerih payah menjahit sendal beberapa tahun yang sudah ia lakukan. Dia berikan sama si ibu itu semua sambil berkata, ini rezeki halal bagi ibu tapi haram bagi aku.
Bayangkan Bapak dan Ibu, jadilah kita orang-orang yang ahli sedekah di Ramadan ini. Berhenti saya bertuhan, demi Allah. Berhenti saya bertuhan. Saya sampaikan di hadapan bapak-bapak pada sore hari ini. Pada hari ini saya akan berhenti bertuhan kepada Allah. Kalau ada orang yang rajin bersedekah, pada akhirnya miskin hidupnya di alam dunia. Tidak ada itu. Enggak ada bang, orang yang rajin bersedekah bakal miskin. Maka Bapak dan Ibu, amalan yang ketiga di bulan Ramadan ini, di samping kita melaksanakan puasa Ramadan pada siang hari, malamnya bertarawih, kunjungi rumah-rumah fakir miskin, kaum duafa, antarkan sedekah yang bisa kita berikan dan bermanfaat. Yang lalu dah ku sampaikan, nggak bisa buat banyak bu, pergi ke pajak air batu beli pisang satu sisir. Kan aku bilang semalam, pisang kepok yang masak. Kemudian ambil air 2 deregen, pinjam dandang wirid yasin, masaklah kolak pisang, bagikan tiap pintu rumah. Nasib lah itu kan Bang Pian. Begitu sampai ke rumah awak sendok kuah saja tak ada yang sangkut, apa boleh buat? Namanya lah pisang sesisir, kuah 2 deregen, luar biasa. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga perbanyak sedekah, yang keempat perbanyak doa, zikir dan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Masih ada waktu, Bang? 5 menit lagi ya, Bu ya. Nah, perbanyak doa. Jadi Ramadan ini minta kepada Allah. Salah satu laturaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok, ada 3 golongan orang yang apabila meminta kepadaku, yang dipintanya tidak kutolak. Satu di antara yang ketiga, orang yang berpuasa sampai waktu berbuka. Ini sudah berbuka, Bu? Belum? Minta sama Allah. Ya Allah, murahkan rezeki ke Allah. Ya Allah, sehatkan suamiku dalam mencari nafkah. Ya Allah. Ya Allah, tutupkan pintu hati anak-anakku meminta yang banyak di lebaran ini. Aku tak sanggup. Ya Allah, amin. Kadang-kadang anak kita ini yang banyak dipintanya. Akhirnya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Siap berakhir lebaran, bakoyok koning laki awak di rumah. Poning, libur kerja panjang, duit dah habis. Ya Bu, minta sama Allah. Ini besok minta sama Allah, terus meminta sama Allah selama bulan Ramadan. Tidak ditolak kata Allah doa orang yang berpuasa sampai dengan waktu berbuka. Kemudian yang kelima, yang terakhir, amalan yang dapat dilakukan pada bulan Ramadan, perbanyak membaca Al-Qur'an. Ibu, kata Rasul akan datang nanti pada satu zaman di mana Al-Qur'an tinggal tulisan, Islam tinggal nama. Udah mulai ini Bang. Tengoklah tadarus. Baca Quran berjamaah itu kapan dilakukan umat? Ramadan. Di luar Ramadan, pret. Ya Bang. Ada Al-Quran di rumah kita, ada. Tapi tidak dibaca oleh yang punya rumah. Hanya dijadikan sebagai hiasan dinding. Kapan diambil Al-Quran? Kalau sudah ada yang meninggal dalam rumah itu, diambil Al-Quran, tinggi disusun di atas kepala mayit. Kadang sampai 15 biji Al-Quran disusun di atas kepala mayit. Mayit membelakangi pintu. Masuk. Begitu masuk kepala dusun mau layat, loh mendinya mayatnya. Hilang tak nampak mayatnya, tertutup Al-Quran. 15 biji Al-Quran. Tapi sampai jenazah dimandikan, Al-Quran tidak dibuka dan tidak dibaca. Makanya sekarang Bapak dan Ibu, mengkhatamkan Al-Quran bagi orang yang meninggal saat sekarang ini termasuk benda yang langka. Langka itu. Dulu bahatam ada ngaji kubur bahkan dulu. Sekarang ngaji kubur sudah mulai hilang. Tak ada lagi. Membaca Quran samping mayat sudah mulai hilang. Meninggal orang tua wak dulu, Bu. Apa kata abang yang paling tua? Jangan diumumkan dulu ke Masjid Al-Kausar, jangan. Kenapa? Ini orang tua kita udah 3 bulan tak mandi-mandi. Bau badannya pun sudah tak enak. Sebelum dikabarkan, ambil air hangat, ambil anduk, ambil minyak wangi, ambil sabun, dibersihkan sama anak-anaknya ini.
Udah, begitu dah bersih diganti pakaian baru diumumkan di Masjid Al-Kautsar. Andai kata keesokan hari saat dimandikan, satu pun anak kandungnya tidak bisa menjadi mudim pelaksana mandi, dia serahkan sama mudim, itu jenazah sudah dalam keadaan wangi. Tengok sekarang ada dibuat itu, Bu. Pret. Meninggal diabetes, berulat, ulatnya melompat-lompat. 3 tahun, busuk, begitu meninggal, tak satu pun anaknya yang membersihkan badannya. Bulat-bulat keesokan hari dikasihkan sama mudim mayit. Apa tak pada muntah mudim mayit? Begitulah kondisi Islam di akhir zaman, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Maka isi momentum Ramadan ini dengan banyak belajar agama dalam rangka bertaqarrub illallah. Mudah-mudahan bekal ilmu agama yang kita bawa dapat menghantarkan kita menjadi insan yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang dapat kusampaikan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan singkat, bermanfaat. Salah dan silap dalam penyampaian secara pribadi mohon saya diberikan kemaafan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.